supaya jangan malas. Sholat tuh kan biasanya penyebabnya malas nih. Doanya gini mudah, doa ringkas. Allahumma a'udzubika minal kasli. Allahumma a'udzubika minal kasli. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita semangat dalam beribadah, terutama dalam sholat? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malas sholat lah intinya nih lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kita supaya rajin sholat ya, rajin sholat atau menghilangkan sifat malas ya. Kenapa kita tidak sholat atau sering tidak sholat? Karena kita malas ya. Malas itu dalam bahasa Arab al-kaslu. Ada beberapa metode ya. Nanti di akhir saya sampaikan bacaan doa. Di antara doa-doa supaya kita rajin sholat. Yang pertama dulu, kenapa kita jadi malas sholat? Karena kita tidak tahu ancaman bagi orang yang tidak sholat. Di dalam Al-Quran itu dipastikan orang yang tidak sholat itu, lalai sholat itu, masuk api neraka. Nerakanya namanya neraka sakor. Apa gerang neraka sakor itu? Masalakakum fis sakor. Jadi fi jannatin yakuluna, terjadi ada orang baru-baru belakangan setelah diajab baru masuk neraka sakor. Lama di neraka sakor, kemudian dibebaskan dia. Belangkamingan sembahyang kan. Habis itu akhirnya sekian ribu tahun diajab di neraka, ribuan tahun kemudian baru masuk di surga. Baru datang jadi penduduk surga, bingung kan ya di surga. Lihat orang-orang yang sudah beriman, sudah lama di surga. Kenapa? Kamu dari mana kamu? Dari neraka sakor. Aku dulu aja di neraka sakor. Oh iya kah? Masalah kok kumpi sakor? Apa gerang neraka sakor toh? Kenapa jadi kamu jadi neraka sakor dulu? Lalunya menjawab, nang hanya masuk surga nih ternyata. Lam nakum minal musallin. Kami dulu waktu di dunia tapi sembahyang. Nah inilah bahayanya orang yang tidak sholat itu dipastikan oleh Al-Quran masuk neraka sakor. Jadi kalau ada orang tidak sembahyang itu ancamannya neraka sakor. Satu, bagi pemuda. Dua, wah ini menyakitkan juga. Kalau sejak dini muda malas sholat, jangan berpikir nanti tua akan rajin sholat. Atau berpikir nanti aja aku kalau sudah tua karena aku sholat. Karena bila itu terjadi sudah sampai tua, makinnya sulit sholat. Makanya Anda temukan dalam masyarakat ada orang tua tertentu malas sholat karena memang di waktu mudanya dia tidak sholat. Nah karena itu sejak dinilah bagi seorang pemuda itu berusaha dia untuk mengerjakan sholat, merutinkan. Nabi SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Nah ini pengetahuan yang ketiga dalam ilmu pendidikan. Kita harus tahu apa semua yang sholat tuh. Sholat itu ujar Nabi tiang agama. Paman aqomaha pakot aqomaddin. Siapa yang menegakkannya sholat tuh, maka dia berarti menegakkan agamanya. Siapa yang tidak mengerjakannya, maka sama dia dengan menghancurkan agama. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat tuh pakot hadamaddin, maka dia itu sama menghancurkan agama. Maksudnya agama dirinya sendiri hancur, karena itulah pokok dalam agama kita. Coba lihat rukun Islam. Rukun Islam apa? Syahadat. Di dalam sholat ada syahadat. Sholat, puasa, zakat, haji. Namun anak muda zakat lahnya paling setahun sekali. Zakat juga kalau ada juga setahun sekali. Haji bagi yang mampu. Apalagi Islam tuh baginya. Tinggal lagi, sholat aja lagi. Kalau sholat nih karena dikerjakannya, seolah-olah dia tidak Islam. Yang keras itu ada sebuah hadis Nabi. Ujar Nabi, bainal kufri wal muslim tarkus shalah. Perbedaan orang muslim lawan nangkada muslim itu meninggalkan
sholat. Maksudnya hadis ini jangan dipahami pulang kafir. Bila kada sembahyang kafir, kada. Bila kada sembahyang itu tetap muslim, tapi muslimnya tidak sempurna. Maksud hadis ini menggambarkan kalau Anda tidak sholat, lo apalagi menggambarkan Anda itu muslim, ciri khasnya zakat, enggak juga zakat, ya kan? Kaya kada, miskin pulang. Habis itu apa lagi? Zakat tidak, haji tidak juga haji, ya kan? Haji bagi orang kaya. Puasa setahun sekali, itu kan kada ketahuan juga puasanya nggak ada. Maka apalagi yang dipertahankan kada sholat? Yalah, nah berarti sholat itu pokok. Yang kedua, nah sekarang itu segi hikmahnya Allah mengatakan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Nah dengan amaliyah sholat ini, kita tegakkan sholat, udah rajin kita sholat nih, maka itu menjadikan pokok kita nanti menghindarkan kemaksiatan yang lain, perbuatan fasya dan mungkar. Tidak akan membunuh orang, kita tidak mau mencuri, tidak mau nanti berdusta, tidak mau lagi malas-malasan, tidak mau. Karena Nabi mengatakan amin husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu yang terjadi nanti. Nah, karena itu bagi orang sudah mukmin muslim, dia jangan sampai sholat ini tidak ada. Karena sholat inilah lambang dia muslim atau tidaknya, ya kan? Perlambangan dia secara langsung. Yang kedua, jadi gampangnya bila malas sholat, ingatkan api neraka sakor. Tadi intinya itu aja. Jadi misalnya malas mengerjakan sholat, ingatkan neraka sakor, bangun menguratan guring. Kalau waktu di jalan, ingatkan neraka sakor, dan itu adalah kabar yang pasti di dalam Al-Quranul Karim. Nah yang kedua, supaya jangan malas, sholat itu kan biasanya penyebabnya malas nih. Doanya gini mudah, doa ringkas, Allahumma a'udzubika minal kasli. Allahumma a'udzubika minal kasli. Allahumma a'udzubika minal kasli. Baca, boleh setiap habis sembahyang 7 kali dibaca, atau waktu duduk sebelum waktu sholat, atau di jalan atau apa, dibaca 7 kali. Allahumma a'udzubika minal kasli, Allahumma a'udzubika minal kasli, Allahumma a'udzubika minal kasli. Ya Allah, lindungi hamba daripada, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada sifat malas. Nah, insya Allah ini bukan hanya sholat nanti yang menjadikan dirinya rajin nanti sholat, tapi juga hal-hal yang kebaikan yang lainnya nanti dia rajin. Ini sesuatu diambil dari hadis Nabi SAW dari Bukhari, memiliki berkah. Amalan yang memiliki berkah ini salah satu amalan yang memiliki berkah. Berkahnya nanti bukan hanya rajin sholat saja, tapi juga terhadap kebaikan-kebaikan lain, insya Allah. Wallahul muwaffiq wa qamutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis.